Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam belum meninggal dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengangkatnya ke langit pada saat umat Yahudi mengejarnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan keyakinan umat Kristiani yang menyebut Isa Al-Masih telah disalib. Padahal dalam Al-Quran, kitab suci umat Muslim, telah disebutkan bahwa Nabi Isa telah diangkat Allah ke langit, sedangkan yang dibunuh adalah orang yang Allah serupakan mukanya dengan Nabi Isa, yakni Yudas Iskariot. Yudas adalah salah satu dari umat Nabi Isa yang telah berkhianat. Bagaimana kisah sebenarnya? Inilah kisah Nabi Isa alaihi salam. Di bawah langit yang sunyi, di tanah suci Palestina yang diselimuti debu dan harap, lahirlah seorang anak, bukan dari pernikahan, bukan dari dunia biasa, tetapi dari sebuah mukjizat yang mengguncang langit dan bumi. Ia adalah Isa bin Maryam. Ia tidak lahir dari hubungan suami istri, tetapi dari rahim seorang wanita suci, Maryam binti Imran, yang dijaga Allah dari segala celah. Nama Isa adalah nama yang langsung diberikan oleh Allah. Ia kelak menjadi tokoh yang sangat diagungkan oleh tiga agama besar di dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun seiring kehormatan itu, datang fitnah, distorsi, dan kebingungan tentang siapa sesungguhnya beliau. Dalam surat Ali Imran ayat 59, Allah menegaskan, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Mukjizat kelahiran Nabi Isa menjadi bukti kekuasaan Allah. Tanpa ayah, Allah menciptakannya melalui kalimatnya. Sebagaimana Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu, malaikat Jibril datang kepada Maryam dan memberitahunya bahwa ia akan melahirkan seorang anak suci. Maryam pun terkejut. Ia berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Tapi Jibril menjawab, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ketika Isa lahir, Maryam membawanya kepada kaumnya. Mereka mencela dan menuduhnya telah berbuat zina, tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Isa yang masih bayi berbicara, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sebuah peristiwa luar biasa. Seorang bayi berbicara, membela ibunya, dan mengabarkan risalah kenabian sejak buayan. Isa tumbuh dalam hikmah dan kebijaksanaan. Allah mengajarinya Taurat dan Injil, memberinya pemahaman yang dalam. Ia dikenal sebagai pribadi suci, rendah hati, penuh kasih, dan teguh dalam iman. Saat menginjak usia dewasa, ia diangkat menjadi rasul untuk Bani Israel. Ia menyeru mereka kembali kepada tauhid, kepada penyembahan kepada Allah semata. Allah memerintahkannya untuk berdakwah disertai mukjizat. Isa mampu menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Firman-Nya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah seperti bentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi burung yang sebenarnya dengan izin Allah. Namun tidak semua orang menerima dakwahnya. Para pemuka Yahudi melihatnya sebagai ancaman. Mereka takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Maka dimulailah konspirasi untuk membungkamnya. Mereka menuduh Isa menyesatkan.
lalu bekerja sama dengan Romawi untuk menangkap dan membunuhnya. Tapi rencana mereka gagal. Allah menyelamatkan Isa. Mereka mengira telah menyalibnya, tetapi Allah menegaskan, dan ketika ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Firman Allah, tapi Allah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir Al-Munir oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pengangkatan tersebut terjadi secara fisik dengan jasad dan ruh. Ini sejalan dengan pendapat para mufassir besar seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, An-Nawawi, dan At-Tabari. Apakah Nabi Isa sudah wafat? Sebagian kalangan menyatakan wafat secara ruhani, namun mayoritas ulama menyepakati bahwa Nabi Isa belum wafat secara fisik dan akan turun kembali ke bumi menjelang kiamat. Firman Allah, dan sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh Ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Nabi Isa akan turun di akhir zaman bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan meluruskan keyakinan yang menyimpang, membenarkan risalah Islam, dan membunuh fitnah terbesar, Dajjal. Dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan bahwa turunnya Isa bin Maryam adalah salah satu tanda besar hari kiamat. Ia akan memimpin dengan adil selama 40 tahun, kemudian wafat dan dikuburkan di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dalam perspektif introspektif, sosok Isa bin Maryam memberikan banyak pelajaran hidup yang dalam. Ia adalah gambaran kekuatan spiritual dalam menghadapi fitnah dunia. Sejak lahir hingga dewasa, hidupnya diwarnai keajaiban, tekanan, dan fitnah, namun ia tetap memegang teguh misinya sebagai hamba Allah. Isa bin Maryam adalah teladan ketabahan dalam menghadapi caci maki. Ia tidak membalas dengan kebencian. Dalam menghadapi pengkhianatan, ia memilih doa dan kesabaran. Dakwahnya penuh cinta, namun tegas dalam prinsip. Mukjizatnya luar biasa, tapi ia tetap tawadhu dan mengingatkan bahwa semua itu atas izin Allah. Isa adalah inspirasi dalam menghadapi dunia modern yang penuh fitnah dan kebingungan. Ia mengajarkan bahwa kesucian hati, kesabaran adalah kunci kemenangan hakiki, bahwa kebenaran tidak selalu diterima, namun tetap harus disampaikan, bahwa kekuatan bukan pada kekuasaan dunia, tetapi dalam keimanan kepada Allah. Kini kita hidup di zaman fitnah, banyak yang mengaku kebenaran, banyak pula yang menyebar kesesatan. Dunia butuh cahaya, dan Isa akan datang membawa cahaya itu. Namun sebelum ia datang, tugas kita adalah menyiapkan diri, memperkuat iman, meningkatkan amal, dan membersihkan hati dari kesyirikan dan kemunafikan. Apakah kita sudah menyiapkan hati? Apakah kita sudah siap menerima kebenaran meski datang dengan wajah yang tidak kita duga? Karena Isa pasti akan kembali, dan saat itu tiba, semoga kita termasuk yang berada di barisan yang benar, dalam iman, dalam Islam, dalam harapan yang lurus. Isa putra Maryam bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ia adalah hamba Allah, nabinya dan utusannya. Ia belum wafat, ia masih hidup, dan ia akan kembali. Misteri Nabi Isa
masih hidup, akan turun dan membunuh Dajjal.